Apa yang telah dilakukan oleh wanita ini sehingga ia dihabisi oleh teman-temannya sendiri? Jadi di video kali ini aku akan sedikit bercerita tentang kronologi yang terjadi kepada seorang wanita yang bernama Deborah Besa. Kasus Deborah Besa ini sudah terjadi cukup lama, mungkin kurang lebih 5 tahun yang lalu. Tapi sebelum kita membahas kronologinya, aku mau sedikit menginformasikan ke kalian nih, terutama kepada viewer Daga-Raga. Jadi di videoku sebelum ini, yaitu di video The Hammer of Revenge, terjadi miskomunikasi antara aku dan Daga-Raga yang membuat viewer Daga-Raga itu kecewa. Nah, jadi miskomunikasinya itu adalah Daga-Raga ini taunya aku punya video palsu itu tanpa sensor. Padahal sebenarnya videonya itu disensor. Aku lupa juga mengonfirmasi ke Daga-Raga bahwa video yang kupunya ini itu disensor. Dan Daga-Raga pun sudah terlanjur membuat video yang dimana di dalam video itu Daga-Raga bilang videonya itu tanpa sensor. Nah, jadi miskomunikasinya seperti itu cuy. Dan videonya ini yang ngesensor itu bukan aku cuy, tapi memang dari situsnya itu udah disensor. Jadi pas aku download di situsnya itu, videonya ini memang udah kesensor. Jadi aku minta maaf untuk miskomunikasi itu cuy, yang membuat kalian kecewa. Dan buat kalian yang bilang grup telegramku itu grup penipuan atau grup phishing, kalian salah cuy. Grup telegramku itu memang ada. Jadi isi dari grup telegramku itu biasanya itu menyajikan beberapa kasus yang masih fresh ataupun old. Biasanya di sana kami nge-share beberapa kejadian atau true crime dan kronologinya gimana dan beserta foto dan videonya. Bahkan di sana kami kadang mengirim rekaman 911 beserta kronologinya. Dan ini bukan untuk promosi grup Telegram cuy. Ini cuma untuk menginformasikan ke kalian. Bagi yang mau join silahkan gratis, tapi bagi yang gak suka juga boleh di skip, gak ada larangan. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan kronologi dari kasus Deborah Besa di channel YouTubeku, Ripal. Jadi kasus Deborah Besa ini terjadi pada tahun 2018 lalu, terjadi di negara Brazil. Dan kasus ini ada hubungannya dengan geng kartel. Seorang wanita yang bernama Deborah Besa, ia lahir pada tahun 1998. Ia berusia sekitar 19-20 tahun. Dan ia berasal dari negara Brazil. Jadi sedikit kronologinya adalah, awalnya Deborah Besa ini hidup seperti wanita pada umumnya. Sampai saat dimana ia mengenal seorang pria yang menjerumuskannya ke dunia kartel. Nah, jadi Deborah Besa ini mempunyai teman pria yang ternyata adalah salah satu anggota dari geng kartel yang ada di Brazil. Nah, kemudian teman prianya Deborah ini mengajak Deborah untuk bekerja di geng kartel tersebut. Deborah Besa pun menyetujuinya. Singkat cerita, bekerjalah Deborah Besa untuk geng kartel tersebut. Deborah Besa ini mempunyai tugas untuk mengantar paket ke sebuah tempat. Saat menjalani pekerjaan ini, Deborah merasa uang sangat mudah untuk didapatkan. Deborah merasa uang enak, pekerjaannya santai, tanpa memikirkan resikonya. Sampai cukup lama Deborah bekerja untuk geng kartel ini, sampai di saat ia merasa bahwa pekerjaan ini tidak benar. Karena setiap kali Deborah bertemu dengan orang-orang banyak, ia sering merasa was-was dan ketakutan. Entah itu takut ditangkap oleh pihak kepolisian atau takut ditangkap oleh geng kartel lainnya. Seperti yang kita tahu ya, persaingan geng kartel ini resikonya itu sangat besar. Jika sampai diculik oleh geng kartel lainnya, ia akan dihabisi sambil direkam. Terus, rekaman itu akan dikirim ke geng kartel musuhnya sebagai ancaman. Cukup lama Deborah menjalani pekerjaan ini sampai saat dimana ia ingin memutuskan berhenti dari geng kartel tersebut dan keluar dari geng tersebut untuk menjalani hidup yang normal tanpa rasa takut saat bertemu dengan banyak orang. Nah, kemudian sudah cukup lama Deborah memikirkan untuk berhenti dari kartel tersebut. Esokan harinya ia berniat untuk menemui teman prianya tadi di sebuah markas yang terletak di tengah hutan. Setelah Deborah sampai ke markas tersebut, ia kemudian ngobrol kepada teman prianya tadi, dan ia mengungkapkan bahwa ia ingin keluar dan berhenti dari geng kartel tersebut. Namun teman prianya ini menjawab,
bahwa kamu gak bisa keluar begitu aja dari geng ini. Jika anggota lain mendengar bahwa kamu ingin keluar dari geng ini, bisa-bisa kamu akan dihabisi. Mendengar jawaban temannya seperti itu, kemudian Deborah ini marah dan memaki-maki temannya tersebut. Terjadilah argumen antara Deborah dan teman prianya ini. Beberapa saat kemudian, Deborah pergi dari markas itu. Dan tanpa Deborah sadari, ternyata ada 3 anggota lainnya yang sedang menguping saat Deborah dan teman prianya ini sedang berdebat. Nah, baru beberapa meter Deborah pergi dari markas itu, 3 anggota kartel lainnya ini langsung menghampiri Deborah dan melarang Deborah untuk keluar dari geng tersebut. Deborah yang merasa terkekang ini semakin marah, dan Deborah mengancam para kartel ini dengan mengatakan ia akan melaporkan mereka semua ke pihak kepolisian yang ada di sana. Mendengar ucapan Deborah yang seperti itu, sontak mereka anggota kartel ini langsung marah kepada Deborah. Kemudian Deborah ditarik secara paksa ke sebuah lahan kosong. Kemudian di lahan kosong itu, Deborah ini dihabisi oleh ketiga anggota kartel tersebut. Seperti yang terlihat di dalam video ya, Deborah ini sedang menggunakan kaos berwarna kuning dan terlihat ada seorang pria yang berdiri di belakangnya sambil memegang golok. Dan untuk kelanjutan dari videonya kalian bisa tonton sendirilah sampai habis. Dan di akhir video itu terlihat mereka bertiga ini sedang mengejek-ngejek Deborah dan tertawa-tawa mentertawakan mayatnya Deborah. Nah, kesimpulan dari kasusnya Deborah ini adalah jika kalian sudah memasuki lingkungan geng kartel, jangan sesekali berniat untuk keluar dari geng tersebut, karena mereka akan berpikir jika kamu keluar, kamu adalah seorang cepu yang bisa aja kalian ini melaporkan mereka ke pihak kepolisian. Jadi daripada kalian ini cepu ke pihak kepolisian, mending kalian ini dihabisi oleh mereka. Oke, mungkin itu aja sedikit kronologi dari kasusnya Deborah Besa. Dan kalian yang menyukai konten-konten seperti ini, kalian boleh mampir juga ke channel YouTube-nya Dagaraga. Dia juga di sana menyajikan sebuah link-link video asli dari sebuah kasus. Dan untuk link video aslinya video ini aku taruh di kolom komentar. Oke, itu saja untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.